Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Nur Rahmat Yani dalam Ngobras, Ngobrol Asik bersama KPU Kota Kendari. Topik kita kali ini yaitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Teman pemilih, kita sapa dulu ya narasumber kita. Beliau adalah anggota KPU Kota Kendari, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Bapak Arwa, halo Pak, gimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, bisa tidak sedikit diceritakan pengalaman Bapak sebelum bergabung bersama KPU Kota Kendari? Ya, terima kasih Ibu Nur. Saya sebelum bergabung di KPU Kota Kendari adalah salah seorang staf pengajar di Universitas Haroleo di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di program studi ilmu politik. Oh ya Pak Arwa, selama ini selalu kita mendengarkan adigium, tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Jadi, seberapa pentingkah peran atau partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya di Kota Kendari? Iya, terima kasih Ibu Rahmatiani. Sebenarnya berbicara partisipasi pemilih ini adalah berangkat dari konsep kedaulatan rakyat. Jadi itu adalah menjadi salah satu inti dari demokrasi. Karena sejatinya dalam demokrasi itu harus ada namanya partisipasi. Kenapa partisipasi itu sangat penting? Karena di dalam pemilihan umum, di dalam pemilihan umum itu akan dipilih pemimpin-pemimpin yang akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan warga negara. Oleh karena itu, seyogianya seluruh warga negara yang sudah berumur 17 tahun itu harus terlibat di dalam proses pemilihan umum. Dengan harapan bahwa ketika mereka terlibat di dalam proses pemilihan umum ini, maka apa yang menjadi keinginan mereka itu bisa menjadi perhatian pada saat pemimpin-pemimpin ini terpilih. Sekali lagi, saya ingin mengajak kepada seluruh warga Kota Kendari yang berumur 17 tahun, marilah kita bersama-sama ke TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Karena suara Anda itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Seringkali kita mendengarkan bahwa salah satu indikator kesuksesan pemilu adalah meningkatnya partisipasi masyarakat. Nah, upaya apa yang dilakukan KPU Kota Kendari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Ya, saya kira tadi kita melakukan sosialisasi kepada 11 basis sasaran atau kepada 11 segmen gitu. Ada kelompok keluarga, ada kelompok pemilih pemula, ada kelompok pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih yang berkebutuhan khusus, kemudian kelompok marginal, komunitas, kelompok keagamaan, relawan demokrasi maupun warga internet. Kita ketahui bahwa Kota Kendari saat ini itu terdapat 474 kepala keluarga. Nah, mereka inilah yang menjadi sasaran kita. Kemudian kelompok pemilih pemula, perhatikan di data DPT, kelompok pemilih pemula itu mencapai 30.972. Nah, mereka-mereka ini tentu belum memiliki pengalaman di dalam pemilihan umum. Sehingga perlu inisiatif dari KPU untuk mensosialisasikan kepada mereka, untuk mengajak mereka terlibat di dalam pemilu. Kemudian kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas setelah kalau kita lihat
totalnya itu ada 883 orang. Nah, mereka juga ini seperti saya katakan sebelumnya bahwa memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka terlibat di dalam pemilu. Untuk kelompok perempuan, ya, pemilih perempuan yang ada di Kota Kendari itu ada 121.183 orang. Nah, ini kalau kita lihat ternyata pemilih perempuan ini lebih banyak dibandingkan laki-laki. Di Kota Kendari ini kalau kita melihat Pak, kelompok masyarakatnya beragam. Yang menjadi sasaran KPU dalam mensosialisasikan pemilu apa saja? Kami pada saat ini fokus pada 4 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok pemilih pemula. Yang kedua adalah kelompok pemilih perempuan. Yang ketiga adalah kelompok disabilitas. Dan yang keempat adalah kelompok marginal. Kelompok pemilih pemula itu adanya adalah di sekolah-sekolah menengah yang sudah kelas 3. Dan mereka ini tentu belum memiliki pengalaman di dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, perlu kita sosialisasi secara maksimal kepada mereka, jangan sampai mereka ini tidak bisa memberikan hak suaranya pada pemilu tahun 2024 nanti. Kemudian kelompok perempuan. Kelompok perempuan kami selalu berusaha untuk melakukan diskusi dengan kelompok perempuan agar perempuan ini banyak terlibat di dalam pemilihan umum nanti. Kemudian kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas seperti saya sampaikan bahwa ada 883 orang. Jadi kalau kita lihat jumlahnya begitu banyak. Nah, mereka ini tentu harus menjadi fokus perhatian. Kita harus berikan akses seluas-luasnya kepada mereka untuk bisa memberikan hak suaranya pada pemilu tahun 2024. Kenapa? Karena mereka ini tentu akan mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, keterlibatan dari KPU, ya, khususnya di badan ad hoc itu untuk memberikan kemudahan dan akses kepada pemilih disabilitas ini sangat penting. Kemudian yang terakhir menjadi fokus kami itu adalah kelompok marginal. Nah, kelompok-kelompok marginal ini biasanya itu mereka sibuk dengan urusannya sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Ya, kita lihat misalnya mereka yang kerjanya sehari-hari itu mengumpulkan barang bekas di jalanan. Nah, mereka ini tentu mereka tidak terlalu memahami apa itu pemilu, kapan akan dilaksanakan pemilu, kemudian untuk apa itu pemilu. Nah, kita sebagai anggota KPU, kami mengajak mereka, menyampaikan kepada mereka apa itu manfaat dari pemilu, kapan itu akan dilaksanakan pemilihan, sehingga mereka juga bisa memberikan hak suaranya pada pemilu tahun 2024 nanti, yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Makasih Pak Arwah telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Ya, terima kasih kembali Ibu Nur. Semoga ulasan terkait sosialisasi dapat memberikan kecerahan dan pengetahuan untuk teman pemilih yang berada di Sulawesi Tenggara, khususnya yang ada di Kota Kendari. Teman pemilih, makasih juga ya telah menonton podcast KPU Kota Kendari dari awal sampai akhir. Tetap ikuti terus informasi dari KPU Kota Kendari. Podcast KPU Kota Kendari terdepan bicara kepemiluan. Saya Nur Rahmat Yani, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.